A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, fastamsik billadzi uhya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian, jamaah Masjid Thayyibah, jamaah pengajian qoblal iftar, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk berpengajian bersama. Sore hari ini temanya sangat berat dan sulit untuk disampaikan. Secara teoretik agak sulit, praktiknya juga agak sulit. Karena temanya niku napa nggih? Wah, keren nggih. Membangun akidah yang kuat dan ibadah di era modern, di era milenial ngoten nggih. Wangel niku wah. Kula wau sepanjang jalan niku malah konsentrasinya tentang tema niku mboten konsentrasi tentang dalan. Konsep mikir niku malah mikir temane niku. Kula ajeng ngomongke napa ngoten. Njuk tekan putih tekan gendengan wae kula entuk gagasan anyar ngoten lho. Wah, njuk kula ajeng nyampaike sing kula krasa teng gendengan wae ajeng ngomongke sakniki niki sampai jam 7 malam insyaallah toh. Baik, semoga pertemuan kita pada sore hari ini bermanfaat, dan pertemuan kita ini semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah kita masing-masing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum konsep yang saya pikir-pikir di gendengan tadi saya sampaikan, nanti kalau kira-kira ada yang butuh kita diskusikan gitu. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak menyangka, oh analisisnya seperti itu. Baik, tema kita sore hari ini adalah membangun akidah yang kuat dan ibadah di era modern. Niku kula mencermati tema niku, njuk kula langsung kelingan nganu. Monggo dibuka ayatnya sekarang. Suratnya surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah sama. Surat yang ke 58. Terus ayatnya ayat yang ke 11. Untuk yang hafal Quran, tolong dipastikan dulu
ketemu teksnya. Niki angel, niki pengajiannya bukan konsumsi untuk anak-anak PAUD, bukan anak. Niki wong-wong tua-tua pun gede-gede. Usia-usia SMA, usia kuliah ngoten. SMP men sok mboten ngeh niki pengajian sore hari ini. Baik ya. Sekarang saya akan membacakan teks surat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Ayatnya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Gitu ayatnya. Saniki tahap berikutnya saya berusaha untuk menyampaikan terjemahannya. Terjemahnya begini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu sekalian, berlapang-lapanglah kalian dalam majelis, maka lapangkanlah kalian, maka Allah akan melapangkan kalian. Sebentar, saya ulangi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian, berdirilah, maka berdirilah kalian, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sampai beberapa derajat. Dan Allah Maha tahu terhadap Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Khabirum bima ta'malun. Pun nggih. Jadi saat ini tab berikutnya ya. Tab berikutnya saya akan menceritakan tentang asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzulnya begini. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat kitab tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menerangkan ayat itu. Nanti kalau misalnya penasaran dan belum bisa membeli bukunya, bisa datang ke rumah saya. Nanti saya bukakan tafsir Ibnu Katsir itu ketika membahas ayat itu. Di buku saya itu sudah tak stabilo, sudah banyak stabilonya, ada kuning sama oranye. Kuning sama oranye stabilonya itu. Terus dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikisahkan berkaitan dengan ayat tersebut bahwa suatu ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan halakoh. Halakoh nggih pengajian ngoten niki lah. Pengajian ngoten niki nek halakoh kaya kok istilahnya kok angel temen, pengajian ngoten mawon. Terus pengajian itu belum mulai. Yang sudah datang di tempat pengajian itu adalah orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang asli penduduk Madinah. Jadi menjadi sahabatnya Rasul setelah Rasul menjelang hijrah.
Bukan setelah hijrah. Sebelum hijrah pun sudah jadi sahabat Nabi. Tapi menjelang hijrah, ketika Nabi di Mekah belum menjadi sahabatnya. Lalu ada kabar-kabar Rasulullah akan berhijrah. Nah, orang-orang Madinah ada sebagian yang berupaya untuk menyambut beliau. Lalu sempat menemui beliau beberapa kali datang ke Mekah. Ngoten lho. Sekilas info, jarak antara Madinah sampai Mekah itu sekitar 482 km. Sumbernya, rujukannya, referensinya Google. Niki pengajian tingkat tinggi loh, iki lho. Bayi-bayi ngoten mboten paham. Terus orang-orang itu sudah datang ke Madinah, dan tolong bayangkan Bapak Ibu, bayangkan saat itu belum ada base, belum ada mesin motor penggerak, belum ada. Jadi belum ditemukan dinamo untuk menggerakkan mesin, belum ada. Jadi saat itu orang-orang Ansor yang akhirnya diberi nama Ansor itu betul-betul berjibaku betul untuk ketemu Nabi Muhammad. 482 kilo loh Pak. Itu nih jarak Solo sampai Jakarta sana. Nanti kalau Bapak Ibu agak terti lagi, exit tol Klodran itu 503. Jadi kalau dari mana, dari Merak itu ya, naik bermobil dari Merak itu, pokoknya kalau belum sampai 503 berarti belum bisa keluar exit tol Klodran. Wah, gek 300 terus ora leren. Arep mulih ning Solo, wah 400 terus 500 kari sithik, kari 3 kilo itu. Nanti sudah 503, exit tol Klodran. Neng kan bermobil, nek dhewe keng Merak kan bermobil. Nek niku numpak unta. Luar biasa sekali, Pak. Dari kisah ini saja sudah luar biasa sekali. Jadi kaum Ansor itu menemui Rasul sebelum Rasul hijrah. Bikin appointment, bikin perjanjian, bikin kesepakatan. Nah, terus akhirnya setelah Rasulullah hijrah, pas mengadakan halaqah itu orang-orang Ansor sudah datang di tempat pengajian itu. Lalu Rasulullah menunggu sebentar, terus ya kira-kira saya bayangkan dengan membaca tafsir Ibnu Katsir itu, saya bayangkan Rasul mungkin bertanya-tanya, iki wong-wong muhajirin kok dorong teko ning ndi to? Kira-kira begitu. Orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang melakukan hijrah, melakukan perpindahan, eksodus dari Mekah ke Madinah. Itu belum datang di pengajian itu. Lalu karena menunggu agak lama, Rasulullah memutuskan untuk memulai halaqahnya. Nek kira-kira nek basa mriki nggih, pripun iki Pak, Bu? Dimulai remon nggih? Ijek sithik ra apa-apa. Lah ngoten ta? Mengke sing keri-keri lagi OTW. OTW niku bisa bermakna on the way, bisa bermakna ojo takon wae. Lah gitu. Lah pun dimulai. Nah, Bapak Ibu, pas dimulai halaqahnya itu, tahu-tahu datang orang-orang muhajirin. Datang para sahabat yang berasal dari Mekah itu. Rasul sudah kenal lama. Dan akhirnya Rasul ngendika, berdiri. Pak, berdiri. Berdirilah. Beri tempat gitu. Jadi ayat ini, surat Al-Mujadalah ayat 11 ini turun berkaitan dengan peristiwa itu. Untuk yang belum tahu jadi tahu sore hari ini. Untuk yang sudah tahu, buat usah ngendika ngono iki kandhake wis ngerti le, ndak usah gitu ya. Nanti saya ndak serik, nanti saya wis ngerti aku ngono kandhake. Untuk yang belum tahu, ini penting. Informasi ini penting. Kalau ingin detail seperti apa tafsir Ibnu Katsirnya, datang ke rumah. Nanti ndak apa-apa nanti. Nanti saya pulang sekitar jam 10 kira-kira. Nanti saya harus imami tarawih di Kerten, terus ada nuzul Quran di Sukoharjo. Nanti pulangnya sekitar jam. Betul, nanti kalau ada yang mau datang enggak apa-apa.
Nanti dodok dulu, tok assalamualaikum. Tadi yang jamaah Banyuanyar tak cukup kayak bukune. Ning ra entuk disilih. Baca di rumah saya. Nanti nek hilang barang, wah lebih penting bukunya daripada uang satu kantong gitu loh. Nah, jadi setelah para sahabat Ansor berdiri, sahabat Muhajirin masuk, beri tempat. Nah, terus yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat terhadap orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Akhirnya halaqah itu dilanjutkan dan sudah lengkap pesertanya, ada kaum muhajirinya dan ada kaum ansornya, dan mereka saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain di antara kaum ansor dan kaum muhajirin itu. Bapak Ibu, dari ayat ini kita jadi tahu bahwa orang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu karena akidahnya kuat. Niki pun mlebu tenggene materi niki wau. Akidahnya kuat dan ibadahnya baik, ngoten. Terus tadi ketika di gendengan itu sambil nyetir saya mikir, saya mau pakai ayat ini karena ayat ini di tengah-tengahnya ada kata-kata yarfa'illahul ladina amanu dulu, beriman dulu, amanu minkum waladina utul ilma, dan diberi pengetahuan, diberi ilmu. Jadi tidak hanya beriman saja, tapi juga harus berilmu. Orang-orang yang semacam itu akan diangkat oleh Allah beberapa derajat daripada orang-orang yang tidak seperti itu. Ngoten pun nggih, niki masih ngambang ini materinya ini. Keterangan saya masih ngambang. Lah sekarang gini, agak mulai menukik sekarang nggih. Jadi orang-orang yang Hanif, yang paling abot Hanif yang paling abot kamu. Jadi orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah orang-orang yang pertama beriman dulu. Jadi percaya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab suci Al-Qur'an yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa membangun karakter yang kuat, karakter akidah yang kuat, karakter ibadah yang baik, yang kuat juga, yang istiqomah juga, itu yang pertama justru iman. Jadi percaya dulu bahwa Allah itu betul, Allah itu ada, Allah itu Tuhan kita gitu. Dan kitab suci Al-Qur'an itu adalah pedoman kita, penuntun kita ini itu. Jadi ini tuh jadi penuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting beriman dulu. Beriman itu percaya dulu. Nah, selanjutnya nanti diikuti sinau, diikuti belajar. Syukur masuk laboratorium itu loh. Syukur masuk ke penelitian tentang ayat ini itu. Contoh ya, contoh. Monggo sekarang kita buka ayatnya. Saya tak buka Quran saya sendiri yang agak familiar. Apa niki mon? Enten terjemahane to? Nggih. Sing repoti kula kayane ra nggo kacamata, kayane lho. Wah, tenan. Mboten napa-napa, Pun. Monggo sekarang
kita buka surat An-Nahl. Yang ngasal Quran sama untuk membuka surat An-Nahl, surat yang ke-16. An-Nahl itu artinya lebah. Bon nggih. Terus kita buka ayatnya, ayat yang ke-69. Saya tak ikut buka dulu. Surat ke-16. Ih ketok niki ketok sih. Ketok ning rada blawur. Nah, surat An-Nahl ayatnya ayat 69. Ah, pun kepanggih 69. Terus sing membaca terjemahnya sinten? Oh nggih. Nek do nudeng-nudeng nggih sing gelem mawon ngoten mawon sinten nggih? Pun nggih. Ah, tolong dibaca terjemahnya ayat 69, Mas. Kula mboten ketok masalahe. Stop. Nah, bon. Niki nggih. Sing kalimat terakhir itu, madu itu di dalamnya terdapat madu yang menyembuhkan penyakit-penyakit manusia. Ngoten. Lah niku karep kula ngeten. Pertama beriman sih. Ayatnya kok ngomong kaya ngene. Kalau kita berusaha maca nggih. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan itu. Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, kurung buka madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Pun nggih, niku. Niku nek sing ajeng nek iman tok niku jane kurang sip. Nek beriman tok kurang sip. Nek ngeten niki akan lebih sip lagi, akan lebih ngeh lagi. Orang ini tadi yang baca ayat ini masuk laboratorium. Penelitian, jane madu ki mengandung apa gitu loh kok. Sampai kok ayat Quran ngomongke kaya ngene gitu loh. Jadi ya belajar kimia. Belajar ilmu kimia itu loh. Nah setelah belajar ilmu kimia ya menggunakan ya alat-alat di laboratorium pokoknya ya akhirnya penelitian itu menyimpulkan bahwa madu itu bagus gitu. Dan bermacam-macam warnanya, dan memang ada yang warna putih, ada yang warna coklat, ada madu berwarna hitam, ada madu berwarna kuning, ada berwarna merah, ada putih ya ada itu loh. Nah itu semua dibawa sebagai sampel masuk laboratorium, terus diadakan kelinci percobaan. Misalnya tikus-tikus nopo monyet kan menyerupai manusia, monyet digawe loro sik, digawe ora penak awake, gerges dombene madu. Oh kok geraknya gini, percobaan yang lain apa, sampel yang lain. Kerja semacam itu akan menguatkan orang itu sehingga akidahnya sulit untuk digoyahkan. Sulit. Niki pengajian tingkat tinggi loh niki loh. TK ra mudeng niki. Contoh yang lain. Contoh ayat yang lain. Oke, kita buka surat Yasin. Ayatnya ayat 40. Surat Yasin ayat 40. Surat Yasin itu surat yang ke-36. Ayatnya ayat 40. Nah niku kula ayatnya apal. Ngeten ayat ini ngeten iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lasyamsu yambagi laha antudrikal qamara walalailu sabiqun nahar wa kullun
fi falakin yasbahun gitu. La samsu yang bagilaha antut rikal komara walalailu sabikun nahar. Kula baleni nggih, walalailu sabikun nahar. Kalimat ini, klausa ini, frasa ini, walalailu sabikun nahar. Itu berarti ngeten Bapak-bapak. Keren ajeng ngerekam pripun terserah iki, tak praktek riyen. Walalailu sabikun nahar, dan malam, ini malam, ya malam tidak akan pernah mendahului siang. Niki siang. Niki jam 6 sore. Jam 6 sore niki mengke buka niki melih. Niki mengke. Yuk tekan bengi pukul 00 atau pukul 24, lalu terus 1 dini hari, 2 dini hari sampai jam 6 pagi, lalu siang. Nah, ayat Al-Qur'an yang ngendikake malam tidak pernah mendahului siang. Berarti hitungan hari niku dhisik bengi sik napa awan sik? Sini malam. Dan walalailu, dan malam itu tidak akan pernah mendahului siang. Ora tau iso nyelip ngoten lho. Dadi hitungan dina niku mulai bengi napa awan? Kula jawab dhewean nggih. Malam, betul kamu, Dek. Betul kamu, Dek. Mulai malam dulu. Jadi malam, makanya ya ning sepanjang kula sinau niki nggih, kula ora patek kula ora pinter dalam ilmu geografi. Saya tidak pinter dalam ilmu geografi. Tetapi bertumpu dari ayat ini, maka bagi saya perpindahan hari yang tepat itu adalah waktu maghrib. Seperti agama kita ini. Sama, besok anak-anak kalau puasa terakhir tidak boleh takbir dulu sebelum adzan maghrib, karena sebelum adzan maghrib berarti belum masuk 1 Syawal, tapi itu akhir Ramadan. Jadi puasa terakhir sahur, insya Allah mungkin kalau Jumat ya, kalau misalnya hari raya Jumat misalnya, maka puasa terakhirnya Kamis. Nah, Kamis Kamis sahur sepanjang siang itu masih Ramadan. Nanti setelah sebelum adzan maghrib dikumandangkan, kita tidak boleh melantunkan takbir karena belum memasuki 1 Syawal. Lah, takbirnya mulai kapan? Ya sesudah memasuki 1 Syawal. Lah kapan? Maghrib. Batasannya maghrib itu loh. Kalau tahun Masehi perpindahannya pukul 00 midnight. Secara geografis, secara ilmu geografis, pertanggungjawaban kestabilannya itu lebih stabil tahun Hijriah, Bapak Ibu. Dan saya terbuka untuk diskusi. Dengan pengetahuan saya yang sangat minim, tapi saya terbuka untuk diskusi. Jadi kalau tahun Masehi niku perpindahan hari pukul 00, pukul 24. Nek Islam niku mboten. Nek Islam niku mulai maghrib, masuk maghrib mulai hari berikutnya ngoten. Nah, itu ternyata dalam tahun Hijriah itu tidak ada tahun kabisat. Dalam tahun Masehi itu ada tahun kabisat. Tahun kabisat itu setiap 4 tahun, Februari itu menjadi 29. Ternyata setelah dibuka literatur, dibaca referensi, ternyata 1 hari yang ganjel pada 29 Februari itu hanya untuk menetralkan hitungan itu loh. Jadi 2001 Februarinya
2002 Februarinya 28. Karena dibagi 4, selesai dibagi 4. 2000 habis dibagi 4, 2 kan nggak bisa. Berarti sampai nunggu 2004. 2004 itu nanti Februarinya pasti 29. Pasti 29. 2008 pasti 29 Februari. Itu salah satu yang menyatakan bahwa tahun Masehi itu konsistennya kurang konsisten dibandingkan tahun Hijriah. Dan itu nanti bisa dibuktikan secara laboratorium sehingga masalah madu kita yakin, masalah tanggalan kita yakin tahun Hijriah. Saat ini masalah wudhu, kecepatan jalan jame kecepatan rampungnya jam itu. Sekarang Bapak Ibu, saya paksa untuk melihat ayat yang lain, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Sekarang buka surat Al-Maidah, itu surat yang kelima. Kula nggih padha nggih sinau to, padha-padha sinau. Jadi lama-lama itu semakin mantap. Saya semakin yakin, tidak hanya yakin, saya semakin tahu, oh karepe Allah ngene, oh ngene to, oh bakne ngene to. Maka akidahnya itu angel, diluk niku angel. Niku nggih berawal dari niki mau alon-alon sinau ngoten niku. Dilalae qadarullah. Kula niku uripe ten ngruki. Dilalae niku takdir Allah sing kula syukuri tenan kula niku. Kula nggih ben pun lunga king Solo. Dados sebenarnya saya udah pergi dari Solo lama. Keluar dari Ngruki ke UNS bentar, terus saya kuliah di Jakarta. Di UI itu sampai lama saya, di Universitas Indonesia agak lama. Terus kerja pertama di Tegal, kerja kedua di Semarang. Kok qadarullah. Kula diceluk kon mulang ten UNS niku. Diceluk riyen kula niku diceluk kalih kaprodine. Dadi kula sadere nglamar niku pun diceluk riyen, mulang setahun riyen njuk gek kon gawe lamaran njuk ketompo nyambut gawe ten UNS niku. Yo akhirnya kula urip ten Ngruki niku sakniki niki. Dan ternyata di Ngruki RT 06 RW 17 niku mboten enten sing non muslim. Mboten enten non muslime. Pernah ada orang non muslim mau kontrak di situ. Niku mboten nganu kok, mboten kerasan kok, Pak. Pun bayar ten omahe Mas Rohman bayar pinten sasi ngoten niku seminggu ditinggal kok. Mboten kerasan, kupinge niku mboten kuat. Bendina mau maca Quran, krungu wong maca Quran mawon ten RT kula niku. Sekitar Muhtadin, Baitul Amin, pondok niku sak wayah-wayah enten sing maca Quran ngoten. Jadi besok itu tampaknya saya mengundang bareng nggih sing muslim-muslim tok mawon dan tampaknya hanya satu RT saja ngoten lho. Tur mboten ngadeg. Mboten ngadeg, mboten standing party. Standing party ya model-model wong kafir standing party niku. Niku nggih mlebu ten ati kula punan, ngoten pun kuat ngoten niku. Mbok dibayari pira kon standing party kula ya wegah. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Standing party itu rata-rata guak makman. Turah-turah makanane yo diguak. Ha diguak itu ternyata saudaranya setan. Niku ayate ngoten niku. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Ha jadi Bapak dan Ibu nggih ketika kita tahu kembali ke sing surat Al-Maidah ayat 6 nggih. Saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti saya tahu terjemahannya gitu toh. Nah nek sina jane pengen kudu sinau bahasa Arab. Nek pun tua-tua kan pun renek wektune. Nggih pun rasa sinau nggih ndak malah ra nyambut gawe.
Tapi anak-anak kita tuh dimasukkan pondok ben iso bahasa Arab. Sebabnya Quranku bahasa Arab. Ngoten. Salah satu yang membuat saya bisa membungkam, ya tidak membungkam ya, membuat orang non muslim berhenti bicara, itu saya mengatakan gini, coba sekarang dicari di Indonesia siapa pendeta yang bisa berbahasa Ibrani. Tidak ada. Adapun paling sedikit direkam loh nih lo, kalau kerasa terbuka untuk diskusi. Ini nek sing so bahasa Arab, wow, banyak sekali orang Islam itu mampu menjaga keaslian Quran. Ning nek mboten iso bahasa Ibrani, kan Injil itu awalnya bahasa Ibrani. Karena ada di Palestina itu bahasa Ibrani, pertama kali Bible itu bahasa Ibrani. Makanya Bapak Ibu attention please. Mulai tahun 1400 Masehi, bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu sudah menjadi bahasa wajib dipelajari di Eropa. Itu saya mengajar mata kuliah itu di UNS. Kula mulang kan itu. Jadi bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, 1400 Masehi bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu sudah menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa-mahasiswa Eropa. Seperti wajibnya kita sekarang bahasa Inggris sekarang di tempat kita itu loh. Jadi lomba bahasa Inggris, nopo kursus bahasa Inggris, TOEFL larang. Bahasa Inggris itu kursusnya larang, bayarnya larang. Neng payu. Itu bahasa Inggris di tempat kita sekarang ini. Lah zaman dulu 1400 tahun 600 tahun yang lalu itu bahasa Ibrani dan bahasa Arab sudah masuk Eropa dan menjadi bahasa wajib dipelajari. Niki mungkin yang penasaran bisa datang ke rumah saya nanti jam 10. Saya tunjukkan bukunya, referensinya. Jadi orang-orang Arab, orang-orang Eropa mau tidak mau mereka belajar bahasa Ibrani, gitu. Untuk apa? Untuk menggali Bible. Nah, mereka kebanyakan Nasrani karena belajar Injil tadi itu. Lah sekarang orang-orang yang bisa belajar, yang bisa berbahasa Ibrani sangat amat langka. Di Solo, amat sangat langka. Wong lo ketemu kali wong tenan, Mas, jenengan ndak iso bahasa Ibrani? Ndak bisa, Wak. Lanjut, jenengan kalau buka Injilnya pakai bahasa apa? Ya, bahasa Indonesia. Aneh, kayak dihapusi dari bahasa aslinya ndak sesuai lagi. Ya ndak tahu, Pak. Ya gitu. Ini orang Islam niki enten salah sithik, enten penerbit, enten percetakan sing nakal sithik mawon, konangan viral langsung ngoten. Nggih enten penerbit sing nakal, yuk terus ganti kata, mboten usah kalimat, kata siji loro mawon, langsung konangan. Sebab sing apal nu wong akeh, sing ngerti bahasa Arab nu wong akeh, ngoten lho. Nah, jadi bahasa Arab itu penting. Kembali ke surat Al-Maidah ayat 6 tadi itu. Ternyata yang dibasuh dalam wudhu itu yang wajib hanya 4. Niki tangan sampai siku, kepala semuanya, ini kepala semuanya, dan kaki. Nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat hadis-hadis Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, ternyata ya penentu amal-amal kita itu adalah hati, pikiran. Jadi pikiran atau hati itu adalah decision maker, pembuat keputusan. Mriki niki yo hati karo mriki niki dipikir, yo terus sing mlaku niku sikil, yo sing melakukan aktivitas niku tangan, weteng melu, geger melu, bokong melu, dikit melu. Jadi nanti kalau bapak-bapak belajar ilmu fisiologis, ilmu faal, pun nggih, nek tukang pijet niku mawon sing dipijet mboten gegere kok sikile, ngoten lho. Ning kula mboten tukang pijet, dadi kula nggih mung kira-kira tok. Kira-kira tukang pijet kan sikile. Dingaten ngene iki. Asam urat. Ginjalnya bermasalah.
orang dedet. Nah gitu. Itu ketok dari kaki gitu loh. Lho kula ya sinau, kula ngoten niku, kula ya sinau ngoten niku. Jadi akhirnya saya tahu mengapa wudhu itu yang diwajibkan hanya wajah, lalu tangan, lalu kepala, lalu kaki. Karena itulah organ tubuh aktif. Sedangkan punggung pasif, melamelu. Perut, dada, geger, pupu, lengan, niku melu-melu. Aktifnya itu tangan. Tangan. Nyolong tangan. Nyetir mobil tangan. Jalan mau kemana? Mau ke tempat maksiat, sikil sing mlaku, mboten mungkin tangan. Berangkat ke masjid, sikil gian sing mlaku. Berangkat ke pantai, sikil. Tadabur alam, sikil. Kabeh liyan-liyan niku mung pasif. Makanya sing diwudoni niku organ-organ yang aktif dan itu tidak ada pada agama lain, ngoten lho. Napa enten Hindu kon wudu? Direkam. Aduh, sorry, nanti diedit Hindunya, kata-kata Hindunya dihilangkan gitu ya. Nanti enggak jadi masalah toh. Non muslim mana ada wudu. Makanya dia dari sisi kebersihan dan kesehatan, wajah seorang muslim itu relatif lebih sehat daripada orang-orang non muslim gitu. Karena orang muslim itu wudu. Nah, wudu itu dibasuh dengan air. Dan menurut ilmu medis luar biasa sekali. Pun nggih, tak tambahi sakniki. Ternyata wudu itu juga harus pakai kumur. Ning kumur niku wau sunah. Dados sadèrèngé wudu kan ngeten riyin. Nah, niki sunah. Bar nu ngeten sunah. Bar nu ngeten sunah ning mlebu banyune. Istinsyak niku mlebu banyune ten irung. Kalau kita pikir ulang, njuk niki nggih sunah, niki nggih sunah. Ah niki nggih sunah. Sing wajib niki, sing wajib ngeten iki tekan tengkuk. Lah, tekan tengkuk mriki niki njuk balik. Nah niki sunah. Lah niki sunah. Nek dipikir-pikir melih, itu ternyata kabeh sirah niki kena banyu kabeh ngoten lho. Setiap kali mau sholat, apalagi untuk orang yang gantung wudu, setiap kali punya wudu, setiap saat punya wudu. Apa ada di sholat banyak. Orang yang gantung wudu itu ada, ngentut langsung wudu, pipis langsung wudu, langsung wudu gitu loh. Itu BAB. Nah, nek ndak tahu ya. Kamu ndak tahu BAB ya, BAB. Kalau pipis itu BAK ya, oke ya. Nah, kamu tuh nggak kisruh wae. Sudah ya. Jadi semacam itu. Maka dari sisi wudu itu, saya semakin yakin Islam itu bagus. Tidak emosional agama loh Pak, tidak emosional agama, emosional kesehatan, dari ilmu kesehatan, bukan berangkat dari ilmu agama nanti ekstrim lagi nih dari agama, enggak, dari ilmu kesehatan. Ternyata wudhu itu seperti ini dan dibasuh semuanya, sini, nih semua dari wajah itu Bapak Ibu itu dari cenil ini, cenil telinga kanan sampai cenil telinga kiri, dan dari atas dari batuk sampai sini, ini namanya muka wajah niku kudu rata. Dadi kudu dinyeten-nyeten kene wudu kudu dinyeten ngene lho. Nah ngeten iki ben banyune rata, bilasi meleh. Nah ping 3 mboten nangsal, wedak dempul wedak jagong manten among tamu ndak boleh. Apa ada yang semacam itu? Ada among tamu jagong mantene bengi jam 7 barisa didandani jam 5 sore. Wah mriki nempon dulalae sak durunge magrib ada mantut adzan magrib arep salat dadak wudu. Wudune rambute niki nek bapak-bapak sing wudune ngeten ya salah.
semuanya dibasuh semua kepalanya itu, diusap semuanya. Lah, setelah kita beriman dulu, Pak. Jadi pertama tuh beriman dulu, taklid dulu. Neng setelah taklid kita belajar sehingga jadi tahu. Jadi beriman dulu, yarfa'illahu ladina amanu dulu, minkum waladina utul ilma, belajar sehingga tahu karepe ki apa to. Allah kok ndawuhi aku kok ngene iki karepe apa to itu. Nah, ternyata seperti itu. Ternyata wudhu itu luar biasa sekali. Oke. Yang lain sekarang ya. Aduh, kurang waktunya. Oke. Kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas, cincin emas? Kalau ada yang pakai lepas. Itu hadis. Dan kenapa wanita yang ditinggal wafat suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari? Mengapa masa iddah seorang wanita yang bercerai dengan suaminya dan suaminya masih hidup hanya 3 kali suci? Kok tidak 4 bulan 10 hari? Dan mengapa masa iddah seorang wanita yang suaminya wafat, setelah suaminya dikubur, beberapa setelah itu ternyata si wanita tadi itu wah, hamil. Nah, kalau hamil berarti masa iddahnya sampai melahirkan bayinya. Nggih, ngoten niku aturane, ngoten niku. Terus misalnya ada seorang suami istri, suaminya meninggal setelah dikubur, istrinya tuh enggak tahu kalau dia hamil. Beberapa hari setelah itu cek, oh alhamdulillah ya Allah mas, matur nuwun mas, jazakumullah mas, ya Allah kowe kok ya meninggal toh mas, ora iso weruh anakmu sing terakhir. Aku akan merawat anakmu mas, tunggu sampai lahir. Nah begitu lahir maka masa iddahnya baru selesai. Nek belum lahir masih dalam masa iddah. Nek masa iddah nggak boleh keluar gitu loh. Repot meleh, hasil nyambut gawe ning kantor piye? Mulane Nurul ora ento nyambut gawe ning kantor gitu. Gitu istri saya. Ya elek-elek nganu, istri saya itu sarjana elek-elek. Kalau Pak Samsul, tadi ada Pak Samsul loh. Kalau Pak Samsul tidak tahu, Nurul itu sarjana. Pernah beberapa kali minta ke saya, mas aku tak golek gawean, mau arep nyambut gawe apa? Nyambut gawe apa? Ning omah wae. Pengen dedet, ya piye carane ben iso golek duit tapi ning omah ora lunga. Ngono ya. Ki lho ayate. Lho. Tak kandhani, kowe iki ayu, nek kowe iki metu ganggu wong lanang. Loh, nek pengen ngerti bojo kula niki lho bojo kula. Ngoten. Lah jadi ayat-ayat sudah ya mulai mau habis ya pengajiannya berakhir. Jadi intinya itu untuk akidah yang kuat, untuk ibadah yang kuat dan akhirnya istiqomah itu karena beriman dulu, percaya dulu, lalu berilmu, mengilmui, mempelajari apa-apa yang telah diimani tadi itu. Niku kuat, mesti kuat. Oh gonjang ganjing enten napa-napa pun to. Tetep mboten bergeming, tetep. Aku ya ngene iki. Sing masalah isbal. Isbal no, Pak. Kula nganti bertahun-tahun kula mikirin. Wonten UNS bisa jadi bahaya dulu. Isbal sing tekan ngisor niku to. Kula ya mikir niku maca hadise orang yang menjulurkan kainnya sampai di bawah mata kakinya, tempatnya di neraka. Wah, buka hadisnya Riyadhus Shalihin bab pakaian. Nah ada Riyadhus Shalihin sekarang saya bisa bukakan saya. Lho iki lho dalile. Lho kula nggih mikir, nggak ben kok sementen iki nggak ben. Isor mata kaki nggak ben. Pikar pikir, beriman, berilmu, beriman, berilmu.
Nek ilmune kula dereng ngerti. Ilmune kula dereng ngerti. Kula mau wedi tok nek ten neraka. Ning jane bisa ditanyakan ke napa nggih? Ahli napa nggih? Kan bidang ilmu napa niku? Sing ra entuk ngedunke kain mata kain di bawah mata kaki, kecuali tidak sombong. Dan itu Abu Bakar As-Siddiq seperti itu, tidak sombong jadi boleh, ngoten lho. Lah sejak itu terus saya matur sama istri saya, "Bune, katok dawaku ketokan kabeh." Loh, enten apa to? Iki lho ayat hadise ngene iki lho. Njuk kula ten penjahit kula ngomong, "Mas, kula ajeng jahitke katok. Sakniki nek kula njahitke katok nyuwun tulung ngukure ten dhuwur polok." Tuh, Pak sakniki melu golongan teroris to? Mboten teroris. Niku enten hadisnya gitu. Dan mau dilakluk ndak bisa. Ndak bisa. Mbok sing ngelokke sinten mawon. Niki wau kula pun di terakhir nggih, terakhir. Ini kula dilokke kalih wong. Pak Hanif, nanti malam itu yang ikut nuzul Quran itu adalah para pejabat Sukoharjo. Niki mungkin begini niki mau. Jangan sampai terlambat. Yo kula ngomong, "Loh, saya nanti ngimami tarawih di Kerten itu, Bu." "Wah, nek terlambat gimana? Ini para pejabat loh." Mbak arep pejabat apa ora pejabat apa presiden planet Pluto padha mawon nek kula. Saya kula pun janji karo wong Abil Maghfur, kula pun janji karo wong Kerten, bar saking Banyuanyar niki mengke buka salat, yo kula langsung ten Masjid Abil Maghfur Kerten, kula ngimami tarawih. Niki mengke, kula pun janji kok. Nek janjine dibatalke pripun? Nek mung peringatan nuzul Quran kalih tarawih, nek diitung pahalane, kula milih tarawih. Batal kemawon, Bu, jenengan golek liyane. Wah, mboten iso, mung kari mengko bengi. Dadi nggih repot. Yo kula pun ngepal, cari cara bagaimana supaya saya akan datang sekitar 21 kurang seperempat. 24.5 insya Allah saya sudah datang di situ. Saya tak banter. Nanti nyopirnya saya tak banter. Nyopir sendiri Pak Hanif? Ya, nyopir sendiri. Ngati-hati nggih. Mungkin pejabatnya ini ajeng do Bali mboten napa-napa Bali. Dia pengajian dhewe. Enggak masalah. Mau pejabat, mau tidak pejabat, mau presiden, mau tidak presiden, nek pun napa membatasi ruang gerak agama kita, nek kula mboten mempan. Pun nggih, ngaji rampung nggih. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Jadi secara teoretik insya Allah akidah yang kuat dan ibadah yang baik, yang rutin, yang istiqomah itu diawali dari analisis surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 tadi itu. Beriman dulu lalu harus berilmu. Nek beriman tidak berilmu tidak bagus, berilmu tok tidak beriman juga tidak bagus. Harus beriman dan berilmu. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ada khilaf, ada salah, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya kembalikan lagi kepada Mas Arif untuk melanjutkan acara ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.